Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya bisa ketemu lagi ya pertemuan kali ini ya. Nggak afdol kita mulai tanpa berdoa. Ya, silakan. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Andika, silakan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, oke. Terima kasih Mas Andika Rama ya. Ya, oke. Hari ini adakah yang nggak masuk? Nihil ya, masuk semua ya. Alhamdulillah semua sehat, nggak ada halangan ya. Nah, sebelumnya kita udah pernah bahas tentang suhu ya dulu ya. Ya, masih ingat nggak suhu itu apa? Ingat nggak? Apa? Panas. Ya, derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, bisa diukur pakai apa? Ya, termometer. Dulu hari ini kita akan belajar tentang kalor. Ada yang tahu nggak bedanya kalor sama suhu? Kalau suhu itu kan derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, untuk memanaskan suatu benda pasti butuh energi. Nah, energi itulah yang disebut dengan kalor. Kemudian ya, jadi kalau kamu misal mau ngangkat suatu beban 1 meter, maka energi yang dipakai buat ngangkat 1 meter itulah yang disebut dengan kalor. Mudeng? Oke. Nah, sebelum kita ngawali pelajaran hari ini, mari kita lihat video berikut ini. Ini fisika. Sediakan balon, lilin dan korek. Dekatkan balon pada api lilin. Perhatikan. Tadi ada balon yang ditiup terus dibakar pakai lilin. Apa yang terjadi? Ya, meletus, balonnya meletus. Terus setelah itu balonnya dikasih air dulu, baru ditiup. Apa yang terjadi? Tidak meletus. Ada yang tahu kenapa? Tunjuk jari, silakan. Rama? Oke, Rama, silakan Rama. Kalornya diserap oleh airnya, Pak. Ya, kalor yang ditimbulkan oleh lilin tadi diserap oleh air. Sebelumnya nggak ada air, tidak ada air, maka kalornya hanya diserap oleh si balon tadi, makanya dia meletus. Gitu ya? Ya. Oke, kasih tepuk tangan buat Rama. Belajar hari ini adalah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa mampu menganalisis pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu suatu bahan. Jadi kalor itu dia bisa menaikkan suhu suatu bahan. Kemarin kan udah belajar tentang suhu. Nah, suhu itu derajat panas. Nah, supaya bisa berubah suhu maka perlu ada energi. Nah, energi untuk mengubah itu namanya kalor. Nah, kemudian mampu mengukur kenaikan suhu kalian melakukan percobaan dan mempresentasikannya. Siap nggak? Siap ya, gampang kok ya. Oke. Nah, orientasi masalah kita hari ini. Ada yang pernah masak? Pernah ya. Nah, saya pikir kalau bikin mie instan, kalau buat mie instan hampir semuanya pasti pernah ya. Mengapa ketika kita memasukkan garpu atau mengaduk mie instan tadi pakai garpu, ternyata garpunya terasa panas? Kenapa kira-kira? Kenapa? Kalor yang ada di air diserap oleh besi garpu. Oh ya, oke Mas Rama. Kalor yang ditimbulkan oleh air diserap oleh garpu. Oke, bisa. Nah, ada yang pernah bikin mie tapi nggak pakai garpu, pakainya centong yang ada karetnya itu? Pernah? Pernah. Nah, panas nggak? Nggak. Kenapa kok nggak panas? Besaran apa yang menyebabkannya? Besaran kalor jenis. Jadi kalor jenis itulah yang menyebabkan perbedaan antara karet dan logam tadi. Nah, itu. Nah, gimana cara menentukan kalor jenis? Hari ini nanti kita akan coba
melakukan eksperimen menentukan kalor jenis suatu zat. Siap ya? Siap. Oke. Nah, kalau siap, saya minta kali ini kalian berkelompok. Satu kelompoknya 6 anggota. Pembagian kelompok sudah saya siapkan di sini. Nah, ini kelompoknya. Silahkan kalian berkumpul menurut kelompoknya masing-masing. Nanti mulai dari kelompok 1 yang dekat dengan LCD ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu ya. Oke, silahkan. Bisa. Sudah dalam kelompok semua ya? Oke. Kalau sudah dalam kelompok semua, saya minta perwakilan kelompok 2 anak untuk ngambil LDS dan alat-alat dan bahan praktikum di depan. Silahkan. Hati-hati ya, karena ada gelas kacanya ya, ada gelas kimianya ya, hati-hati ya. Sudah semua dapat LDS-nya? Nah, oke. Selain LDS, di situ juga ada bahan belajar kalian. Jadi kalian bisa mencari tahu sumber belajar dari bahan ajar yang saya berikan, atau boleh buka buku paket kalian ataupun dari internet juga tidak masalah. Gitu ya. Nah, silakan kalian baca-baca dulu LDS-nya. Kalau ada yang nggak mudeng bisa ditanyakan. Nah, di LDS atau LKPD itu sudah dilengkapi dengan tata cara kalian melakukan praktikum. Silakan dibaca. Kan buat campur, terus nanti dikocok-kocok. Nah, terus ini kan bisa buat lepas. Nah, ini nanti termometernya masukin gini. Terus bu kocok-kocok. Nah, tunggu sampai dia suhunya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aman ya? Paham ya? Ya, karena kalian nanti bermain dengan api, jadi tolong berhati-hati ya. Kalau sudah siap, boleh langsung dimulai praktikumnya. Ini sudah ditimbang? Sudah. Ya. Ukurlah suhu air. Ngitung massa air bisa. Dengan cara apa ngitung massa airmu? Yang CPC atau gimana Pak? Tadi kamu hitunganmu mana? Yang ini. Nah, kamu kan udah, tadi kan udah ngukur massa kalorimeter. Udah ngukur massa kalorimeter yang diisi air. Berarti kalau nyari massa air, berarti kan massa kalorimeter yang ada isinya dikurangi massa kalorimeter kosong. Ya kan? Nanti ketemu massa air. Mudeng ya? Semuanya udah dapat data semua ya? Sudah dapat data ya? Oke. Nah, ini saatnya untuk presentasi nih.
Semanila. Juara. Semanila. Juara. Semanila. Juara. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke. Ada yang mau presentasi? Tunjuk jari. Oke. Saya Pak. Logamnya apa Diana? Tembaga. Tembaga. Masa kalorimeter? 99,0. 9. Dari hasil percobaan kami, kalor jenis dari besi adalah 0,127 kalori per gram derajat Celcius. Hasil tersebut berbeda dengan teori kalor jenis besi karena sejumlah kalor yang diberikan kepada suatu benda sebagian diserap oleh lingkungan di sekitarnya. Oke, betul ya. Ya. Oke, kasih tepuk tangan buat Julia. Nah, itu ya. Ini data hasil percobaannya, terus ini hasil perhitungan kalor jenisnya. Saya pengen tahu siapa nih yang hasil eksperimennya sama dengan teori. Coba saya pengen tahu. Ada nggak? Coba tunjuk jari yang sama. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Oke, sekarang yang beda siapa? Coba tunjuk jari. Yang hasil kelompoknya beda dengan teori. Coba tunjuk jari. Wow. Semua ya. Ya, kenapa sih kok bisa berbeda dengan teori? Nah, ada yang berani menjawab? Coba siapa? Tunjuk jari. Siapa? Oke, Divari. Karena praktikum bersifat tidak tetap. Sudah itu toh? Sudah, Pak. Oke, karena praktikumnya tidak tepat, tidak tetap. Nah, tidak tetap apa tidak tepat? Tidak tetap. Tidak tetap, maksudnya tidak tetap? Bersifat tidak tetap. Terkadang ada plus minus dari hitungan kita sendiri. Oh iya, berarti ada ketidaktelitian ya. Nah, kayak kalian waktu ngukur pakai termometer tuh. Nah, semuanya kan ngukur pakai termometer tadi. Nah, mungkin ada yang megangnya nggak di talinya. Nah, terus kadang lihat termometer itu kan harusnya mata kalian itu sejajar dengan termometernya, dengan raksanya. Jadi kalau kamu lihatmu dari bawah, dari atas ya hasilnya akan beda. Oke, bagus Nivari. Kasih tepuk tangan buat Nivari. Oke. Ada lagi yang punya pendapat? Oke. Siapa nggak kelihatan. Oh, Yulia. Oke, silakan Yulia, berdiri Yulia. Nah, kenapa Yulia? Berbeda karena sejumlah kalor yang diberikan kepada suatu benda sebagian diserap oleh lingkungan sekitarnya. Oke, kasih tepuk tangan buat Yulia. Ya, oke. Betul semua ya jawaban Nivari. Betul, jawaban Yulia juga betul. Oke, ini saatnya kita menarik kesimpulan dari apa yang kita lakukan hari ini. Nah, tadi apa pengaruh kalor terhadap suatu zat? Suatu benda kalau kita kasih kalor apa yang terjadi? Ya, suhunya berubah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ya, aman ya. Oke, sekarang kita mengerjakan evaluasi. Refleksi hari ini, gimana belajar ini? Menyenangkan? Menyenangkan ya. Nah, kata-kata hari ini. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tadi kita buka pakai doa, maka kita tutup juga dengan doa. Maka mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari saya hentarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi dengan membahas materi tentang perpindahan kalor. Oke, itu ya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.